warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Triandayani. Saya dari kelas Praktikum Keperawatan Medikal Bedah E. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan prosedur fisioterapi dada pada klien. Fisioterapi dada merupakan teknik yang digunakan untuk memobilisasi dan melepaskan sekret pada saluran pernapasan atau paru-paru. Fisioterapi dada dilakukan dengan tujuan untuk mencegah penumpukan sekret, lalu mengurangi obstruksi jalan napas, memobilisasi sekret yang tertahan, dan juga memaksimalkan oksigenasi. Fisioterapi dada ini diindikasikan kepada klien dengan seputum yang banyak dan sulit untuk mengeluarkan walaupun sudah dilakukan nafas dalam dan batuk efektif, lalu pada pasien dengan bed rest yang lama, pada pasien yang mengalami paralisis, dan pada pasien yang mengalami gangguan neuromuskular. Sebelum melakukan fisioterapi dada, penting untuk mengetahui letak atau posisi sekret yang terdapat di paru-paru pasien sehingga kita dapat memposisikan klien dengan postural drainase dengan tujuan untuk memobilisasi sekret keluar dengan pemanfaatan gaya gravitasi. Adapun kondisi-kondisi yang perlu dipertimbangkan dengan sangat hati-hati untuk dilakukan fisioterapi dada ini adalah pada pasien-pasien berikut ini. Selanjutnya, penting untuk mengetahui alat dan bahan yang digunakan dalam prosedur fisioterapi dada ini, yaitu stetoskop, lalu ada sarung tangan bersih, lalu jika diperlukan menggunakan terapi inhalasi yaitu mesin inhaler dan juga masker sungkup, lalu ada obat inhalasi, lalu ada NaCl 0,9%, dan juga yang paling penting adalah bak sputum, handuk, perlak, dan juga bengkok. Selamat pagi, Bu. Pagi, Nurse. Iya, perkenalkan kembali, saya Nurse Tri. Hari ini saya akan melakukan fisioterapi dada seperti janji saya kemarin ya, Bu. Iya, Nurse. Iya, tujuan fisioterapi dada ini adalah untuk mencegah penumpukan sekret pada saluran pernapasan ibu dan juga untuk memaksimalkan pertukaran oksigen di paru-paru ibu sehingga ibu dapat lebih lega dalam bernafas. Nah, untuk waktunya kira-kira 10-15 menit. Dan ibu akan diposisikan sesuai dengan postural drainase dengan menggunakan bantal dan selimut supaya ibu tetap nyaman. Apakah ibu bersedia? Bersedia, Nurse. Baik, boleh sebutkan kembali nama dan tanggal lahirnya, Bu? Nama ibu? Sudarningsih, lahir 5 Agustus 1965. Baik, betul ya, dengan Ibu Sudarningsih 5 Agustus 1965 ya, Bu. Baik, sebelum kita melakukan fisioterapi dada, saya akan memeriksa atau melakukan auskultasi pada suara napas ibu untuk mengetahui letak atau posisi sekret di paru-paru ibu. Apakah ibu bersedia? Bersedia, Nurse. Baik, saya bantu ibu untuk duduk sebentar ya, Bu. Iya, Nurse. Baik, ibu boleh madep ke belakang sebentar. Ya, seperti ini. Saya akan memeriksa suara napas ibu di bagian belakang ya, Bu. Iya, Nurse. Ya, saya ingin memastikan kembali di bagian mana posisi atau letak sekret atau penumpukan sekretnya di paru-paru ibu ya. Iya, Nurse. Ibu boleh bernafas saja. Baik ibu boleh berbaring kembali. Ya, saya sudah menemukan sekret pada paru-paru ibu. Ternyata sekret pada paru-paru ibu ini terdapat sekret yang kentalnya, sehingga diperlukan terapi inhalasi terlebih dahulu untuk mengurangi atau meminimalkan sekret kentalnya ini. Apakah ibu bersedia jika dilakukan terapi inhalasi terlebih dahulu sebelum kita melakukan fisioterapi dada? Bersedia, Nurse. Baik ibu, kita lakukan terapi inhalasi terlebih dahulu ya, Bu. Iya, Nurse. Baik, saya bantu untuk memasangkan masker sungkupnya ya, Bu. Iya, Nurse. Mungkin agak sedikit tidak nyaman, tetapi ibu tahan saja ya, Bu. Iya, Nurse. Baik, kurang lebih waktunya 5 menit. Kita tunggu sampai sekret kentalnya berkurang atau menjadi lebih bersih ya, Bu. Baik, sudah selesai. Saya bantukan untuk melepaskannya ya, Bu. Baik, Ibu, saya juga
sudah menemukan letak atau posisi penumpukan sekret di paru-paru ibu. Sebelumnya ibu apakah sudah makan? Sudah, Nas. Sudah ya Bu. Ibu terakhir makan berapa menit yang lalu atau berapa jam yang lalu? 1,5 jam yang lalu, Nas. Oke, 1,5 jam yang lalu ya Bu. Lalu apakah ibu tahu bagaimana cara batuk efektif? Belum, Nas. Gimana, Nas? Baik, akan saya jelaskan dan contohkan ya Bu. Baik, Nas. Ya, jadi seperti ini Bu batuk efektif. Jadi, pertama-tama Ibu tarik nafas melalui hidung sedalam mungkin. Lalu Ibu tahan 3 detik dan Ibu hembuskan melalui mulut secara perlahan. Nah, Ibu lakukan sebanyak 3 kali. Lalu pada tarikan nafas yang ketiga, hembusan nafasnya diganti dengan batuk pada bak sputum atau bak dahak ya Bu ya. Saya contohkan dulu seperti ini ya Bu. Iya, Nas. Tahan. Seperti itu, apakah dapat dipahami? Paham, Nas. Baik, apakah Ibu dapat mempraktikkan apa yang sudah saya sampaikan dan Ibu pahami? Bisa, Nas. Baik, saya bantu duduk dulu terlebih dahulu ya Bu. Iya, Nas. Baik, saya ambilkan dulu tempat sputumnya ya Bu. Baik Bu, boleh Ibu praktikkan apa yang sudah saya sampaikan dan Ibu pahami? Silakan Bu. Baik, sudah betul Bu, sudah betul sekali. Baik. Baik Ibu, tadi saya sudah menemukan posisi atau letak dari penumpukan sekret di paru-paru Ibu, yaitu di sebelah sini. Saya izin untuk menepuk area di sebelah sini untuk mengeluarkan sekretnya secara perlahan. Apakah diizinkan? Iya, Nas. Baik, kita mulai ya Bu, selama 5 menit ya Bu. Iya, Nas. Baik, 1, 2, 3. Baik, setelah selesai Ibu boleh batukan ke tempat sputum ya Bu. Iya, betul. Lalu selanjutnya saya juga akan melakukan vibrasi, teknik vibrasi pada area penumpukan sekretnya juga ya Bu. Ibu boleh bantu dengan seperti yang kita praktikkan tadi. Ibu tarik nafas dalam, hembuskan melalui mulut secara perlahan ya Bu. Iya, Nas. Baik, kita mulai ya Bu. Iya, Nas. Ya, 1, 2, 3. Baik, silakan batukan kembali. Ya, sudah betul. Baik Bu, setelah dilakukan fisioterapi dada, bagaimana perasaannya Bu? Alhamdulillah, Nas. Sekarang agak legaan, napas nggak susah kayak tadi sebelum terapi. Baik, nafasnya sudah terasa lebih lega ya Bu, dan sudah tidak sesusah sebelumnya ya Bu. Iya, Baik, apakah ada yang ingin ditanyakan Bu? cukup, Nas. Cukup ya Bu. Iya. Kalau begitu cukup dari saya juga. Semoga Ibu lekas pulih ya Bu. Baik, Nas. Makasih, Nas. Iya, sama-sama Bu. Selamat siang Bu. Siang, Nas. Setelah melakukan fisioterapi dada, jangan lupa untuk melakukan dokumentasi terkait hasil status respiratori sebelum dan sesudah dilakukan fisioterapi dada, dan juga catat produksi warna dan juga jumlah pada sekret yang ditemukan. Terima kasih telah menonton video saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.